Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sipa Rohmah dengan NIM 8606054777, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ketiga konsep ini merupakan landasan utama dalam memahami ilmu pengetahuan, mulai dari apa yang dikaji, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, hingga untuk apa ilmu tersebut digunakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti yang ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek kajian ilmu. Ontologi menjawab pertanyaan, apa yang dipelajari oleh ilmu dan bagaimana realitas itu ada. Dalam ilmu pengetahuan, ontologi membantu menentukan ruang lingkup suatu ilmu. Misalnya, ilmu alam mengkaji fenomena alam seperti air, udara, dan energi. Ilmu sosial mengkaji perilaku manusia dan interaksi sosial, sedangkan ilmu pendidikan mengkaji proses belajar dan perkembangan peserta didik. Selain itu, ontologi juga membahas apakah realitas itu bersifat objektif, yaitu benar-benar ada, atau subjektif, yaitu tergantung pada persepsi manusia. Jadi, ontologi menjadi dasar utama untuk menentukan apa yang layak diteliti dalam suatu ilmu. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan, bagaimana kita mengetahui sesuatu dan bagaimana kebenaran itu diuji. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi berkaitan dengan metode ilmiah seperti observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Selain itu, epistemologi juga membahas sumber pengetahuan seperti empirisme yang berasal dari pengalaman, rasionalisme yang berasal dari akal, dan kritisme yang merupakan gabungan keduanya. Dengan demikian, epistemologi memastikan bahwa ilmu yang diperoleh bersifat sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan ilmu pengetahuan. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan dan bagaimana ilmu seharusnya dimanfaatkan. Dalam praktiknya, aksiologi berkaitan dengan etika, yaitu bagaimana ilmu digunakan secara benar, serta nilai atau manfaat, yaitu sejauh mana ilmu berguna bagi kehidupan manusia. Contohnya, teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Namun, tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab dan bermoral. Yang keempat ada keterkaitan. Ketiga konsep ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ontologi menentukan apa yang dipelajari, epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya, aksiologi menentukan untuk apa ilmu tersebut digunakan. Sebagai contoh, dalam pendidikan, ontologi membahas proses belajar siswa, epistemologi menggunakan metode pembelajaran dan penelitian, dan aksiologi bertujuan mencerdaskan serta membentuk karakter siswa. Jika salah satu tidak ada, maka ilmu menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu, ketiganya merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu. Jadi, kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas objek kajian, epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi membahas nilai serta manfaat ilmu. Dengan memahami ketiganya, kita dapat melihat ilmu pengetahuan secara lebih utuh, kritis, dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.